komunitas cerita. Nah, untuk temenin rilis perdana kita hari ini, aku sudah bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, ya bintang tamu luar biasa. Beliau ini adalah seorang mahasiswi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia yang datang dari sebuah desa kecil di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang akan menceritakan ya perjalanannya menggapai cita-cita sebagai seorang sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kalau kata orang, punya mimpi yang besar, ada harga mahal yang harus dibayar. Nah, itu juga lah yang mewakili perjalanan dari bintang tamu kita hari ini. Tentunya beliau sudah melewati banyak sekali rintangan untuk menjadi sarjana dari universitas ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut. Ini dia narasumber kita yang luar biasa, ada Yusnaini Harahap. Mari kita sampaikan dia narasumber kita, Yusnaini Harahap. Halo Yusna, apa kabar? Halo Melati, alhamdulillah tentunya saya baik. Iya, mungkin bisa perkenalan dulu bersama dengan sobat bahasa sambil bisa sapa gitu ya. Halo sobat bahasa semuanya, perkenalkan nama saya Yusnaini Harahap. Saya umur 21 tahun. Saya berasal dari kota yang sangat kecil, di mana kotanya berada di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Di sini saya ingin bercerita tentang kisah hidup saya. Kisah hidup apa tuh? Tentunya kisah perjalanan saya dari kampung ke kota ini. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan Kak Yusna ini hari ini, kalau beliau hadir ke program kita yaitu ke Coacher ya, senior Coacher komunitas cerita untuk membagikan kisahnya, kisah perjuangannya, bagaimana perjuangan yang sudah beliau lalui ya kan, dari kampung kecil bernama Kota Padang Lawas, Sumatera Utara hingga sampai ke Kota Medan untuk menjemput cita-citanya menjadi seorang sarjana pendidikan. Oke, Kak Yusna ini bicara tentang cita-cita Kak Yusna ini menjadi sarjana. Nah, saat ini kan Kak Yusna ini menjadi seorang mahasiswi nih di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kira-kira saat pertama kali memutuskan untuk berkuliah di universitas ini, apa sih yang pernah Kak Yusna ini lalui gitu? Adakah hambatan mungkin? Atau mungkin memang hanya lurus-lurus saja perjalanannya untuk menjadi mahasiswa di sini? Silakan Kak Yusna. Oke, tentunya pas mau kuliah di sini tuh tentunya banyak sekali kritikannya, terutama dari orang tua saya, keluarga saya, dan tetangga-tetangga saya. Dulu waktu saya mau kuliah di sini kan, kami orangnya orang yang sederhana, orang tua saya juga seorang petani, terus teman kami pas udah cukup untuk sehari-hari gitu ya kan. Nah, saya bertekad ini mau kuliah. Tentunya orang tua saya bingung gitu, nggak ada izin gitu kan, bukannya dia nggak mau, cuma takutnya nanti nggak sanggup gitu. Tapi karena tekad saya yang kuat ingin kuliah di sini, saya berani dan saya berani ngomong sama orang tua saya, Dek, kalau saya kuliah nanti saya kerja gitu. Saya ada tekad mau kerja sambil kuliah, walaupun saya sebenarnya belum pernah kerja. Tapi orang tua saya bujuk-bujuk gitu, orang tua saya tentunya ridho, tentunya dibolehkan. Tapi di situ pun orang tua saya masih ragu. Jadi kalau kamu sambil kerja sambil kuliah, kamu nggak capek gitu ya kan? Jadi orang tua kan tahu gimana kita di rumah gitu kan. Enggak, saya bilang enggak, saya nggak bakalan capek, ini dulu cita-cita saya gitu. Nah, terus setelah saya dapat izin dari orang tua saya mendaftar di UIN Sumatera Utara ini. Itu sebelum tamat dari sekolah, itu masih mau pisahan dulu kan. Nah, saya mendaftar pakai uang daftarnya dulu itu 210.000. Alhamdulillah saya masuk di sini, udah rezekinya kan. Oh, berarti saat itu mendaftar melalui jalur apa itu Mas? Saya melalui jalur UMPTKI. Oh, dari UMPTKI ya. Nah, itu ada uang pendaftaran ya, sampai akhirnya lulus lah di jalur tersebut gitu ya. Nah, Mbak Yusna ini tadi kan sudah
sudah diceritakan nih kalau Mbak Yusnaini itu sebelum sampai menjadi mahasiswa di universitas ini tuh awalnya pernah mendapat penolakan dari orang tua gitu ya, karena saat itu profesi dan pekerjaan orang tua rasanya tidak memungkinkan ya kan untuk membiayai perkuliahan Mbak Yusnaini. Tapi akhirnya tekad Mbak Yusnaini yang luar biasa ya berhasil meluluhkan hati kedua orang tua dan yakin gitu ya, berhasil meyakinkan orang tua, oh aku bisa nih kalau kuliah sambil bekerja gitu. Padahal pastinya setiap orang tua tuh khawatir gitu ya Mbak Yusna, bukan berarti orang tua tuh gak mengizinkan kita serta-merta oh kamu gak boleh kuliah, bukan seperti itu ya. Tapi karena memang ya keadaan mereka lah yang gak memungkinkan. Tapi akhirnya Mbak Yusna ini bisa melewati itu ya Mbak ya. Kemana saya menjalaninya pertama kali? Saya sampai ke Medan ini pertama kali itu uang saya cuma secukupnya saja dikasih sama orang tua. Terus aku belum tahu kemana saya perginya dulu. Saya belum pernah ke kota ini. Saya belum pernah datang sama sekali ke kota ini. Pertama ya ujian lah, ketentuan itu masih dibiayai sama orang tua, itu masih ada rezekinya untuk ujian saya. Terus alhamdulillah sudah masuk, tinggal PBAK gitu kan. Nah di waktu PBAK itu saya nggak ada tempat tinggal di sini kan. Nah, saya carilah kakak kelas aku dari sekolah aku dulu. Nah, saya telepon, kak bisa kak aku tinggal sebentar di sekolah kakak itu dulu ya. Oh orang itu baik, dia mau menerima aku di situ. Terus setelah itu saya udah sampai di kos nih kan. Nah, hari keempat saya PBAK, saya sudah mencari pekerjaan di situ. Pertama pengalaman kerja saya itu di laundry. Nah, itu saya bekerja laundry itu aku belum tahu ya dengan laundry mesin. Aku belum tahu. Intinya aku minta dulu, aku tanya dulu, bisakah aku kerja di situ, gitu kan. Nah, alhamdulillahnya laundry-nya menerima saya yang tidak ada pengalaman sama sekali, gitu kan. Terus dan saya bilang juga saya anak kuliah tapi saya mau kerja, bisa nggak pak saya kerja di sini? Alhamdulillah boleh. Nah di pekerjaan kami itu ada dua sesi kan, pagi sama siang. Nah kan aku semester 1 itu kuliahnya pagi cuma pagi aja sampai jam 10 kemarin kan. Nah saya di situ masuk siang sampai malam. Nah pengalamannya cukup memberatkan juga sih. Pas kerja megang mesin itu gimana, megang mesin mengeringkan baju itu gimana gitu. Nah di situ kan aku diajarkan sama karyawan pertama yang di situ itu diajarin aku 3 hari atau 4 hari kemarin aku udah bisa pegang semua. Aku udah bisa pegang mesin, aku udah bisa pegang pengering, buku segala macam, aku udah ngerti. Jadi saya sudah bisa gitu. Tapi di situ aku sering nangis loh. Wah gini ya kerja sambil kuliah itu capeknya gitu kan. Belum lagi tugas-tugas kuliah. Intinya pikiran kita itu dibagi dua ya saat itu. Paginya untuk kuliah, malamnya untuk kerja gitu. Tentunya kita merasa capek, lelah, pusing. Padahal kita belum ngerti tentang kuliah itu gimana ya kan. Tugas-tugas dari dosen, belum lagi aku ngomong sama orang yang di kota ini kan berbahasa Indonesia, sedangkan aku dari kampus sana berbahasa Batak. Itu menjadi tantangan. Iya, jadi tantangan yang sangat berat bagi saya. Aku ngomongnya berpasir-pasir sama kuliah kemarin kan, tapi ya nggak apa-apa lah, nama juga orang kampung gitu kan. Ya banyak juga sih kritikan dari orang yang aku ngomong kayak gitu. Mungkin orang sebagian tahu dia berarti dari daerah-daerah pelosok sana gitu kan. Itu nggak masalah bagi saya, nggak kemasukan ke hati gitu kan. Banyak juga sih orang, kok kamu bahasanya kayak gitu. Iya, aku kan orang Batak, aku bilang. Tentunya saya berbahasa Indonesia pun berpasir-pasir lah gitu, menjelaskan pun ke depan kurang pandai, kurang fasih. Tapi saya terus belajar sama berkomunikasi sama orang biar saya lancar berbahasa Indonesia. Berarti itu tadi tantangannya gitu ya, Yusna ini tadi ada sempat kuliah
belum kerja gitu ya, pertama kali kerjanya di laundry gitu ya kan, diajarkan dari awal, berarti itu belajar dari nol gitu Iya, ya. belajar dari nol. Apalagi tadi ada Mbak Yusna ini menjelaskan ya kan, kalau tantangannya itu adalah berkomunikasi itu menjadi salah satu tantangan Mbak Yusna ini ya kan, karena berasal dari daerah biasanya pakai bahasa daerah, jadi begitu sampai di kota yang memang orang biasa walaupun menggunakan menggunakan dialek Medan gitu ya kan, tapi kan tetap berbahasa Indonesia, yang tentunya menjadi suatu kesulitan gitu ya. Pasti banyak hal-hal lucu ya Mbak Yusna ini waktu Mbak Yusna ini mencoba mencoba berbaur gitu ya. Itu memang tantangan yang sangat berat lah di dunia kan. Berbaur itu kan susah. Lagi orang-orang di Medan kita belum ngerti gimana hati orang-orang Medan ini. Gak sama lah kayak di kampung gitu. Kalau di kampung ya bisa saling curhat, bisa saling namanya di kampung kita udah dekat sama warga-warga di situ, kan di sini enggak, kayak orang-orangnya sendiri-sendiri gitu. Kalau berbaur pun susah gitu kan. Nah, belum lagi orang-orang di sini tuh menengok kita, ngapain aku berkawan sama dia gitu, itu hal yang membuat saya sakit gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti aku berusaha berbaur lagi sampai saya bisa. Nah, ya itulah capeknya. Ya capek. Rasa banget sih dari Mbak Yusna ini menceritakan aja, aku yang cuma mendengarkan tuh aku ikut merasa nanti capek ya perjuangannya gitu. Memang kalau kita bicara tentang berbaur gitu ya, bersosialisasi itu tentunya menjadi tantangan bagi setiap orang, namanya kita pindah dari satu tempat gitu ya, satu daerah ke daerah lain, tentu kita harus belajar berbaur karena perbedaan kebiasaan di masyarakat juga menjadi tantangan gitu ya Mbak Yusna ini. Nah, kalau itu tadi kan tantangan waktu mulai pertama masuk kuliah, mungkin masih banyak lah ya kan, lagi tantangan-tantangan masih banyak. Kira-kira nih Mbak Yusna ini, ada nggak sih salah satu tantangan yang Mbak Yusna ini hadapi selama perjalanan menuju cita-cita ini yang pengalamannya sangat membekas sekali dan gak akan pernah Mbak Yusna ini lupakan? Kira-kira mungkin bisa dibagikan bersama kita, bersama dengan sobat Bahasa semuanya. Silakan Mbak Yusna ini. Sebenarnya ini saya tidak mau kasih orang tahu semuanya. Ini adalah tantangan yang sangat berat dan sangat ini aku simpan sama orang tua saya. Tapi baru sadar orang nggak tahu. Nah, di sini saya akan terbuka pada sahabat-sahabat semua. Sebelum apapun jalan hidup kita, jadi kita butuh cerita sama orang. Jadi saya akan terbuka sama Melati bersama sahabat-sahabat semua. Ya, tantangannya tentu saya pernah cuti kuliah. Cuti kuliah ya, itu adalah tantangan yang sangat berat banget bagi saya. Itu gimana ya? Aku takut terlambat, aku takut berbeda sama kawan-kawanku gitu kan. Tapi dengan melihat keadaan keluarga saya nggak bisa egois gitu. Terus saya berpikir, apakah aku harus gimana gitu ya kan? Nanti kalau aku mau cuti kuliah terlambat nggak aku? Apakah aku bisa lagi masuk lagi gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa, dicoba gitu. Tentunya kan kita butuh komunikasi sama orang tua juga kan. Walaupun saya kerja, tadi kan saya kerja sambil kuliah gitu. Kerja sambil kuliah itu bukan cuma berarti cukup untuk kuliahnya, bukan tentunya. Terus kalau kerja sambil kuliah itu kan cukup untuk kita sehari-hari saja. Di kampus kan masih banyak biaya-biaya yang lain. Nah, kerjaan saya itu cuma cukupnya di situ aja. Tapi kalau bayar uang kuliah ini nggak bisa, nggak cukup, nggak ada gitu kan. Nah, setelah saya pikir-pikir waktu di semester 3, nah semester mau naik semester 4 ini kan saya ngambil cuti kuliah kan. Saya berpikir sangat panjang sekali. Saya berdoa, kalau memang ada rezekinya, aku masih bisa lanjut gitu. Di situ saya mau curhat sama orang tua saya terlebih
sedangkan adik-adik saya kan masih banyak yang mau dibiayain kan. Terus tapi coba dulu lah, ada uang dia simpan gitu kan. Nah, aku coba telepon sama orang tua saya menanyakan itu. Orang tua saya terdiam. Oh, udah mau membayar uang kuliah ya gitu. Iya ya. Ada nggak uang saya untuk membayarnya? Orang tua saya terdiam saat itu. Kemudian sedih, gak berani ngomong, bilang gak ada gitu kan. Tapi saya nangkap, kalau gak ada nangkap aku bilang gitu kan, gak apa-apa kok ya, nanti kita ceritakan lagi gitu. Ayah sehat-sehat ya di sana gitu kan. Ya, iya, aku Saya berat sekali. Saya Iya, mendengarkannya saja sedih gitu ya, Mbak Yusna ini. Berarti orang tua memang tidak langsung mengatakan bahwa belum, gak langsung. ada, Iya. tapi kita bisa memahami gitu ya. Kita memahaminya kan, oh berarti belum ada gitu ya kan. Terus ya udah, ayah saya di sana ya. Aku kerja dulu gitu. Nah setelah libur kemarin karena pulang, nanti diceritakan lagi. Lalu aku bilang lagi ya, Pak kalau nggak ada apa, bisa cuti kuliah aja bisa kok ya. Aku bilang, saya nangis di situ kan. Memang boleh cuti kuliah, aku nggak malu katanya kan. Gimana lah dibilangnya kan? Kalau malu itu pasti ada yang takut kan. Tapi gimana lah, kalau memang itu memberatkan buat kita ya udah tinggalkan dulu sebentar. Kalau ada rezeki mau sambung lagi gitu ya kan. Ya orang Dan di situ orang tua saya berpikir satu hari tuh, dia juga mencoba mencari meminjamkan, tapi meminjamkan uang segitu banyaknya kan nggak mudah gitu. Aku nggak mau meribetkan orang tua saya sudah tua. Terus yang berjuang pun cuma dia sendiri gitu kan. Udah, saya nggak boleh egois, bilang aja nggak usah terlalu berat kali ya. Itu nggak apa-apa, nanti bisa nanti aja. Nanti kita yang urus kuliah sana. Kalau ada rezekinya, bisa sambung lagi gitu. Dan saya izin, tapi dia nangis gitu kan. Udah nggak apa-apa, walaupun memang misalnya yang kamu pilih jalan ini. Kita nggak cerita itu, kita diam-diam aja gitu kan. Ya sampai sekarang cuma yang tahu itu cuma aku sama ayahku, sama ayahku aja. Oh gitu. Jadi ibu Mbak Yusna, Ibu saya kan sudah meninggal. oh Iya, ibu saya sudah meninggal waktu saya SD. oke Mbak Yusna, Ya, nggak apa-apa. Jadi ibu sudah meninggal sejak kapan Mbak Yusna? Terus sejak waktu saya SD kelas 5 SD saya sudah meninggal. Makanya yang biaya kami dari kecil sampai sekarang tuh ayah sendiri punya. Ayah itu sebagai power ya, nggak bisa lah dibilangin bagaimana kuatnya kan untuk menyekolahkan kami semua gitu. Terus Oke, kalau Mbak Yusna menjadi ceritakan dulu gitu ya. Jadi itu tadi diceritakan oleh Mbak Yusna ini bahwa sempat memilih untuk cuti kuliah gitu ya kan, untuk memberatkan orang tua. Karena memang kadang sedih sekali rasanya kalau kita harus mengalah gitu ya, mengalah Mbak Yusna. Tapi memang nggak ada pilihan lain ya kan, apa yang harus kita lakukan kalau memang hanya itulah jalan yang terbaik saat itu. Tapi alhamdulillahnya saat ini gitu ya Mbak Yusna menyambung kembali ya. Kalau tadi saya dengar ya, dan memang seingat saya, dan saya juga ingin memberitahu teman-teman sobat bahasa semuanya ya, kalau Mbak Yusna ini dengan saya ini sebenarnya satu angkatan gitu ya Mbak Yusna ya. Kami dari angkatan 2023 gitu di Prodi Tadi Bahasa Indonesia ini, dan sekelas gitu ya Mbak Yusna ini. Cuman saat itu di semester 3 ya, di semester 3 akhirnya Yusna ini memilih untuk cuti kuliah terlebih dahulu, dan saat itu kami bahkan nggak tahu alasannya apa. Jadi sekarang Mbak Yusna ini baru memberitahukan kita semua bahwa itulah tadi yang beliau hadapi sampai akhirnya memilih untuk cuti kuliah terlebih dahulu gitu ya Mbak Yusna. Nah, bicara tentang cuti kuliah,
Tentunya cuti kuliah ini kan seperti yang orang tua tadi khawatirkan gitu. Apa kamu nggak malu gitu kan? Ada kata-kata apa kamu nggak malu gitu. Karena memang sejatinya cuti kuliah ini konotasinya negatif gitu ya kan? Konotasinya negatif karena apa namanya, dampak dari cuti kuliah ini tentunya kita akan tertinggal dari teman-teman yang lain gitu ya kan? Terus juga mungkin merasa apa ya? Merasa dikucilkan juga karena kan terjatuh gitu ya, banyak sekali komentar dari orang-orang, prasangka dari orang-orang, oh dia mungkin begini nih, mungkin begini. Nah itu kan turun Mbak Yusna dengarkan pastinya, tapi Mbak Yusna ini hari ini Mbak Yusna ini membuktikan sama kita bahwa cuti kuliah itu bukan halangan, bukan berarti langkah kita berhenti gitu ya kan. Buktinya Mbak Yusna ini hadir di sini membagikan ceritanya dan saat ini sudah melanjutkan kembali ya Mbak Yusna di semester 4. Alhamdulillah. Nah Mbak Yusna, tadi Mbak Yusna sudah ceritakan mulai dari tantangan tadi harus dari orang tua gitu ya kan. Terus saat pertama kali masuk kuliah belum dapat tempat tinggal gitu, tinggal di tempat teman gitu ya kan. Kemudian ada tantangan belum memahami bagaimana proses perkuliahan itu, tugas-tugasnya gitu. Sampai akhirnya tantangan terberat dan tidak bisa terlupakan oleh Mbak Yusna tadi dikatakannya adalah cuti kuliah. Nah Mbak Yusna, gimana cara Mbak Yusna meyakinkan diri Mbak Yusna saat akhirnya memilih aku sudah siap melanjutkan kuliah? Karena pastinya orang yang sudah cuti kuliah gitu ya kan, terus disambil saat cuti kuliah itu bekerja, tentu ada kadang katanya nanti malas nggak mau kuliah lagi gitu. Nah Mbak Yusna, apa sih yang bisa Mbak Yusna bantah dari pernyataan seperti itu? Karena hari ini Mbak Yusna kembali melanjutkan gitu. Coba silakan Mbak Yusna. Tentunya ini kenapa saya melanjutkan lagi? Karena dari awal kan saya ingin kuliah, saya ingin menjadi orang yang hebat, saya ingin menjadi seorang guru yang profesional. Kalau kata-kata pengabdian itu nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Kita boleh capek, itu manusia itu kan tiba-tiba capek, tapi kita beristirahat sebentar gitu. Nah, yang membuat saya nggak down gitu kan sebagian orang kan udah cuti, udah apalagi 1 tahun cuti gitu kan, pasti malas lah gitu yang kuliah, apalagi ngurusnya lagi susah, ngurusnya masuk lagi gitu kan. Tapi aku nggak boleh kayak gitu, aku harus sekolah lagi gitu, aku harus kuliah lagi karena ini juga aku sudah bersusah payah dari semester 1 sampai semester 3 tuh nggak bakalan bersia-siain gitu kan. Terus ini juga tekad aku dari awal, aku harus membuktikan sama orang-orang yang udah ngata-ngatain aku dulu, dia nggak bakalan bisa gitu. Tapi aku harus buktikan itu, aku harus dari makin-makin orang itu membuat semangat bagi saya gitu. Saya nggak mudah patah semangat gitu. Bahkan caci-caci orang tuh menjadi semangat buat saya gitu. Itulah yang saya ambil dari kemarin gitu, tentang saya buktikan gitu. Berarti tekad yang besar itu tadi ya, alasannya mungkin perjuangan orang tua sudah sejauh ini. Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk membalas perjuangan ini? Tentunya ya melanjutkan apa yang sudah kita mulai gitu ya Mbak Yusna ya. Nah jadi itu tadi kata Mbak Yusna ya, berhenti itu bukan berarti kita tertinggal gitu ya kan. Tergantung kitanya, niat kita gitu. Kita kan berhenti untuk mengambil jeda, untuk istirahat sebentar gitu ya kan, untuk akhirnya melanjutkan kembali. Nah untuk melanjutkan ini tentunya harus ada tekad tadi Mbak Yusna, niat kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Jadi benar kata peribahasa, selesaikan apa yang kamu mulai gitu ya kan Mbak Yusna. Nah oke, tadi kita sudah cerita tentang pengalamannya Mbak Yusna gitu ya kan. Pastinya setelah banyak sekali struggle dan masalah-masalah yang dilalui, pastinya membuat kita bertumbuh Mbak Yusna. Pastinya Mbak Yusna merasa ada perubahan dalam diri Mbak Yusna gitu ya. Kira-kira kalau hari ini Mbak Yusna melihat diri Mbak Yusna yang dulu, apa sih yang sudah berubah gitu Mbak Yusna? Mungkin dulunya ada rasa takut, sekarang sudah berani. Kira-kira apa saja sih? Berikan saya 3 hal gitu ya. Kita mau tahu 3 hal aja nih, Sobat Bahasa ini pengen tahu 3 hal
yang Mbak Yusna rasa sudah bertumbuh dari diri Mbak Yusna yang sebelumnya hingga yang sekarang saat ini? Ya, kalau saya misalnya seandainya menjadi diri saya yang dulu, saya nggak menyangka, wah saya sudah bisa sampai sekarang ini gitu kan. Nah, saya yang dulunya takut, sekarang saya berani gitu. Saya yang dulunya nggak pede, sekarang sudah pede gitu kan. Artinya apapun masalah yang kita lewati itu, kita jalani pasti bisa gitu kan. Dulu saya mikir gini, besok apalagi ya cobaan untuk saya gitu kan. Saking banyaknya setiap hari, karena di kuliah, di pekerjaan itu kan pasti masalah-masalah itu tetap ada setiap hari itu kan. Nah, aku seakan-akan aku takut bangun tidur gitu. Nanti pagi apalagi ya cobaannya saya jalani gitu kan. Nah, tapi sekarang apapun cobaan itu aku selawan gitu. Nggak boleh lemah. Kita kuat sehari di dunia ini kan. Kita sebelum jadi baik, kita itu kan banyak nih, berlomba-lomba. Kita kan pemenangnya gitu kan. Kok udah lahir di sini kok aku nggak bisa gitu. Terus bisa dong gitu. Jadi kayak tadi Iya. Jadi apa yang berubah itu ya dulunya mungkin jadi masih takut gitu, sekarang apapun dicoba. Nggak bakalan takut gitu. Ya nggak percaya diri, sekarang jadi Tidak percaya diri gitu ya. Itu tadi. Nah, jadi selesaikan apa yang kau mulai gitu ya. Kuncinya itu tadi. Kuncinya selesaikan apa yang kita mulai dari awal sampai selesai. Iya, karena apapun itu kita terlahir ke dunia ini sebagai pemenang gitu ya kan. Jadi apapun itu ya terabas aja nih gitu ya. Oke, kita baik. berdoa dan berusaha. Doa dan usaha juga jangan sampai tertinggal. Nah, Mbak Yusna, terakhir dari nanti gitu ya, sebelum kita menutup siniar kita hari ini, mungkin kalau hari ini ya ada pesan dari Mbak Yusna untuk orang tua, untuk ayah, untuk adik yang saat ini akan menonton video ini nantinya gitu. Apa sih pesannya yang ingin Mbak Yusna sampaikan gitu ya kan? Mungkin Mbak Yusna bisa sapa keluarga di rumah saat ini tengah menonton video ini. Silakan Mbak Yusna. Terima kasih. Saya ucapkan kepada orang tua saya, tentunya ayah saya yang sangat hebat. Terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat bagi saya. Terima kasih sudah menjadi ayah yang sangat kuat bagi Yusna, yang mengerti dengan perasaan Yusna. Apapun yang saya kendalakan, saya berada di tangan saya gitu, sebagai kekuatan bagi saya gitu kan, walaupun tanpa seorang ibu gitu. Dan untuk adik-adik saya juga terima kasih sudah menguatkan saya, meyakinkan saya menjadi kakak yang hebat. Tentunya sebagai contoh yang baik juga sama mereka. Terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat, sebesar apapun masalah kita, tolong jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menjadi yang tidak baik, harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalian ditunggu masa depannya sama orang tua kita. Tengoklah orang tua kita di sana yang berjuang dari kecil sampai sekarang. Kita harus menjadi orang yang hebat. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Jangan sia-siakan waktu kalian selama di dunia ini. Jalanilah waktu kalian dengan baik, berani, dan tentunya bisa membahagiakan orang tua. Iya, itu tadi ya pesan dari Mbak Yusna untuk kedua orang tuanya, ya kan, untuk ayah khususnya gitu ya, untuk kakeknya gitu ya kan, dan untuk sahabat bangsa tadi sudah diingatkan juga oleh Mbak Yusna bahwa apapun itu ya kan, perjuangan itu demi kedua orang tua kita ya kan. Ketika ada rasa ingin menyerah, maka kita harus melihat kembali apa sih sebenarnya tujuan awal kita ada di sini gitu ya kan, supaya kita bisa terus mempunyai alasan untuk melanjutkan perjalanan ini gitu guys. Wah, itu dia tadi ya, kisahnya sangat inspiratif gitu ya, ada tantangannya. Ternyata orang seceria Mbak Yusna ini memiliki pengalaman hidup yang
sangat berat ya. Untuk sebagian orang pasti akan sangat berat sekali. Mungkin ada yang lebih berat dari Mbak Yusna. Ada yang lebih berat lagi. Tapi apa yang Mbak Yusna sampaikan tentunya bisa menjadi semangat bagi yang lain yang sedang berada di titik yang sama hari ini, ya kan? Semoga dengan menonton siniar ini, teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama bisa mencontoh semangat Mbak Yusna ini untuk tetap melanjutkan perjalanannya, gitu ya Mbak Yusna. Nah, untuk itu sahabat bahasa, Melati mau mengingatkan kembali ya sebelum Melati menutup siniar ini, tentunya Melati ingin berterima kasih kepada Kak Yusna. Terima kasih Kak Yusna sudah mau bergabung dan berbagi kisahnya di siniar konser kita hari ini sebagai siniar pertama ya di episode ini bersama Mbak Yusna ini Harhab. Tentunya Melati mengharapkan ya ada banyak lagi teman-teman yang mau dan sudi membagikan kisahnya di komunitas cerita. Silahkan kirimkan cerita terbaiknya ke link yang sudah kami siapkan atau yang sudah kami sebar di media sosial HRM Cerita Dris Bahasa Indonesia, ya kan? Mungkin video ini juga nantinya akan kami upload di YouTube, di TikTok, dan Instagram dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, untuk itu Melati ingatkan juga kepada teman-teman untuk tetap semangat, ya kan? Untuk itu salam sehat, salam semangat,